Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like Halo, assalamualaikum. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia ya. Oke, balik lagi sama aku di channelnya Keluarga Kubis. Nah, ini pagi-pagi sekali kita Keluarga Kubis udah OTW ke pasar untuk belanja mingguan terakhir di bulan Februari ya teman-teman. Sekaligus untuk mempersiapkan stok menyambut bulan suci Ramadan. Nah, ngomong-ngomong soal bulan puasa nih teman-teman, biasanya yang disiapkan sama kalian tuh apa sih? Stok belanjaan yang banyak, atau stok makanan siap saji, atau stok bumbu-bumbu dasar gitu ya. Mungkin coba deh kita saling share cerita kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Nah ini ya, aku sebenarnya belanjanya juga seperti biasanya sih, kayak macamnya juga cuman itu, jumlahnya juga cuman itu, tapi ya ada beberapa lah yang nantinya aku persiapkan di lain video ini ya teman-teman. Contohnya seperti apa ya, ini yang lagi susah banget kan cari gas ya, Masya Allah banget itu teman-teman. Kayak udah effort berburu kemana-mana tapi tetap aja nggak nemu yang namanya gas ya. Dan finally, daripada aku pusing dan daripada harus jajan-jajan di luar, aku memutuskan untuk coba beli kompor induksi teman-teman. Setelah sekian lama aku dilema ya, udah cari review beberapa di YouTube gitu, dan Masya Allah akhirnya aku beranikan diri untuk beli gitu. Siapa tahu bisa jadi alternatif dan bahkan bisa lebih hemat. Atau di sini ada teman-teman yang juga udah pakai kompor induksi, boleh banget sih sini share gimana sih perbandingannya dibandingkan dengan kalau kita pakai kompor gas gitu ya. Nah next, ini tiba-tiba udah sampai rumah ya, aku langsung bongkar belanjaan, tapi mohon maaf sekali aku tidak bisa spill harga-harganya karena aku lupa, bener-bener aku tidak memperhatikan teman-teman. Nah pokoknya ada itulah ya. Tadi pertama ada jamur, ada sawi, kangkung, terus ada seledri dan daun bawang, ada kol, ada labu siam, ada wortel yang super cakep ya. Terus ada kulit lumpia, ini karena aku mau bikin risol mayo gitu. Ada tempe biasa, terus ini ada 2 tempe gembus favorit ya. Pokoknya buat cemilan tuh enak banget teman-teman. Kayak sebenarnya tuh menurutku lebih enakan tempe gembus ya daripada tempe yang biasa. Tapi ya gitu, kayak apa ya, pilihannya tuh sedikit mau dimasak apa gitu. Nah next itu ada tahu, harganya 3.000. Terus nah ini ternyata cuma ini doang ya belanjaan aku, nggak banyak-banyak karena memang pilihannya ya begitu-begitu aja lah. Nanti paling di lain kesempatan aku akan cari-cari lagi yang aku butuhkan untuk menyambut bulan suci Ramadan gitu ya. Nah ini langsung aku food prep aja biar rapi. Itu nggak aku cuci ya teman-teman, pokoknya semua sayuran di sini nggak aku cuci dulu, paling cuma aku lap-lap kalau ada tanahnya gitu ya biar awet. Nah kuncinya yaitu ya teman-teman, pastikan sayuran yang kita simpan itu benar-benar kering, nggak perlu dicuci dulu, nanti cucinya kalau mau dimasak aja. Dan dialasin sama tisu, atau kalau nggak ada tisu ya pakai kain. Kalau nggak ada kain ya kalau ibu aku sih pakainya kardus gitu ya, tapi tetap bisa bikin awet. Dan tentunya disimpan di tempat yang tertutup atau kedap suara ya teman-teman. Di sini karena food container aku tuh terbatas ya, jadi aku memanfaatkan segala jenis ini apa namanya tempat. Kayak ini yang aku buat naruh jamur, ini wadah dari Tongji teh ya, itu teh favorit aku banget. Terus yang aku buat untuk wadah wortel itu hadiah dari Sabun Nuvo. Pokoknya sepunyanya aja lah teman-teman, atau boleh banget pakai yang tin wall gitu ya, atau apa sih plastik keep kayak gitu, itu juga bisa untuk food prep. Pokoknya nggak perlu memaksakan keadaan, yang seadanya aja. Nah ini dia juga contoh ya, ini seledri itu udah 1 mingguan lebih ada di kulkas aku, tapi karena aku nyimpennya kayak gitu
tetap masih seger ya teman-teman. Tapi kalau lebih praktisnya sih daun bawang sama seledri itu better dibersihkan, dicuci, terus dipotong-potong sekalian. Kalau udah tinggal disimpan di freezer biar nggak repot kalau pakai. Tapi kalau aku lebih suka kayak gini sih teman-teman, karena menurut aku kalau disimpan di freezer itu nanti kayak udah letoy gitu loh, nggak seger lagi. Tapi ya itu opsional ya, terserah kalian aja. Atau kalau pengen tahu perbandingannya, kalian tinggal simpen aja pakai dua cara tadi secara bersamaan. Lihat dalam 1 minggu itu mana yang lebih bagus. Next, ini ada kol. Mau aku buang bagian paling luarnya dulu kayak gini. Nah itu juga kan beberapa aku pakai tin wool ya teman-teman. Dan ini toples apa ini aku juga lupa, tapi kayaknya sih aku beli kalau ini. Itu udah dari zaman pertama banget aku nikah dulu ya, udah lama banget. Ini juga nggak kepakai, jadinya aku pakai buat food prep aja biar nggak nganggur, dan karena food container aku juga masih kurang. Dan ini ini tuh wadah kalau dapet apa sih nasi kayak gitu loh teman-teman, berkat sih kalau sini. Dan ini juga nggak aku buang ya, pokoknya udah kayak emak-emak banget yang eman-eman buat ngebuang wadah-wadah gitu ya. Terus ada juga sih tin wool gitu yang biasa didapat kalau beli cake kayak gitu kan, ada juga ya. Itu pun juga nggak aku buang ya, aku simpen semuanya karena pasti suatu saat itu bermanfaat. Oke, balik lagi ya ngomong-ngomong soal kompor. Aku kemarin itu karena masih coba-coba ya teman-teman, jadi kayak aku bener-bener melihat review dari segi harganya. Nomor 1, aku belinya tuh murah aja ya, pokoknya 200 ribuan gitulah, nggak nyampe 300 dan bahkan nggak nyampe 250 ribu. Itu mereknya dari Kris ya, dari Asko gitu, yang dulunya S Hardware kalau nggak salah. Buat yang penasaran nanti linknya udah aku cantumkan di description box ya. Nah itu di e-commerce juga banyak ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih penasaran juga sama kompor-kompor induksi gitu, saran aku sih cari reviewnya dulu ya dan sesuaikan dengan budget. Sebenarnya aku pengen yang dari Mito itu ya, tapi harganya masih di atas 1 jutaan, kayak aku kayaknya belum bisa deh kalau beli itu. Jadi mungkin semoga suatu saat nanti bisa beli, karena emang itu secakep itu dan reviewnya bagus banget teman-teman. Tapi ya balik lagi ya, pasti ada harga ada kualitas. Jadi buat kaum mendang-mending kayak aku ya sesuaikan budget aja gitu. Atau buat teman-teman yang ada saran gitu merek kompor apa buat teman-teman di sini semuanya, silakan mungkin bisa di komen gitu. Oke, cukup sekian aku share kegiatan aku kali ini. Sampai bertemu di lain video ya teman-teman, karena sebentar lagi bulan puasa, harus tetap update, semangat menyambut bulan puasa dan senantiasa beraktivitas seperti biasanya ya. Ayo singkirkan kemalasan, kita tetap semangat dalam keadaan apapun. Selagi kita masih sehat, diberikan kekuatan untuk menjalankan segala aktivitas, kita jalankan secara sebaik-baiknya. Oke, buat teman-teman yang selalu support channel aku ucapkan terima kasih, dan yang belum silahkan subscribe. See you next video, bye bye.